Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali materi energi listrik. Di materi ini kita akan belajar menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Anak-anak semuanya, kita akan berlanjut ke materi energi listrik. Kita awali dari siapakah penemu arus listrik atau penemu listrik yang pertama kali. Ternyata penemunya adalah Michael Faraday, gitu ya. Gambarnya ada di sebelah kanan ini. Sumber energi listrik yang dialirkan ke dalam rumah-rumah kita berasal dari pusat listrik seperti PLTA atau kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga air. Anak-anak bisa melihat di gambar sebelah kanan, ini contoh dari PLTA. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLTA itu sangat tinggi, sekitar 10.000 sampai 20.000 volt, yang tidak dapat langsung digunakan di alat elektronik di rumah tangga. Maka dibutuhkan trafo untuk menurunkan tegangan, dan kemudian akan disalurkan ke rumah-rumah yang membutuhkan hanya sekitar 110 volt sampai 220 volt. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngelistrik.com. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Seperti yang kita ketahui bahwa keseharian kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya listrik. Mulai dari menonton TV, mencuci pakaian di mesin cuci, bermain game bersama kawan-kawan, atau hanya sekedar mencas handphone. Nah, pernah gak sih teman-teman iseng-iseng bertanya, apa jadinya jika dunia tanpa listrik? Jika dunia tanpa listrik, maka semuanya akan sangat gelap sekali, terutama pada malam hari. Dan kita tidak akan pernah nikmati peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Karena energi listrik begitu penting bagi kehidupan, maka tidak ada salahnya jika kita mencari tahu dari mana asalnya listrik yang kita nikmati ini. Dan semuanya berawal dari pembangkit listrik yang mengubah energi lain menjadi energi listrik. Contohnya ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang mengubah energi air menjadi listrik. Kemudian ada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang memanfaatkan mesin diesel menjadi listrik. Lalu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang mengubah energi uap menjadi listrik. Nah, dari pembangkit listrik ini dihasilkan tegangan 6-24 kV yang nantinya akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi atau gardu TET. Di gardu ini terdapat trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV atau tegangan ekstra tinggi ya. Alasan menaikkan tegangan menjadi ekstra tinggi ini agar listrik yang melewati perjalanan yang sangat jauh sekali bisa menurunkan rugi-rugi daya akibat perjalanan jauh tersebut. Dengan menaikkan tegangan listrik ini, maka arus menjadi turun dan juga nantinya kabel atau kawat penghantar pun menjadi lebih kecil sehingga bisa menjadi penghematan secara ekonomi. Selain itu, tegangan 500 kV ini akan masuk ke gardu tegangan tinggi yang di sana juga terdapat trafo step down. Di trafo step down ini tegangan diturunkan menjadi 150 kV. Alasan penurunan tegangan dikarenakan memang jarak sudah tidak terlalu jauh dan sudah banyak rumah-rumah penduduk, sehingga memang tegangan perlu diturunkan agar menjadi lebih aman. Kemudian tegangan 150 kV ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan lagi oleh trafo step down menjadi tegangan 20 kV atau tegangan TM. Nah, tegangan 20 kV ini nantinya akan disalurkan ke pelanggan TM atau pelanggan tegangan menengah seperti pabrik-pabrik industri. Selain disalurkan ke pelanggan TM, tegangan 20 kV ini nantinya juga akan masuk
ke gardu distribusi yang biasanya berupa gardu tiang. Di sana terdapat trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt dan nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah kita salah satunya. Oke teman-teman, saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Dan jangan lupa di subscribe channel saya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyimak video tentang cara kerja pembangkit listrik agar bisa sampai ke dalam rumah kita. Silahkan dilihat. Berdasarkan video yang tadi kita lihat, anak-anak bahwa energi listrik dalam jumlah besar itu dihasilkan oleh generator pembangkit listrik. Nah, dari pembangkit listrik, energi listrik ini akan disalurkan ke dalam gardu-gardu ke rumah-rumah, pabrik dan gedung-gedung. Ini samping kanannya adalah sketsa yang tadi urutan dari pembangkit, kemudian ke saluran transmisi atau sutet, kemudian diturunkan ke gardu induk, dari gardu induk kemudian berpindah ke distribusi primer untuk jaringan menengah, tegangan menengah. Kemudian dari sini kemudian akan masuk ke jaringan distribusi sekunder atau yang tegangan rendah. Dari tegangan rendah dibantu oleh trafo step down, dia akan masuk distribusi ke pelanggan atau di rumah-rumah. Selanjutnya adalah arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Nah, apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik itu terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Anak-anak bisa lihat di gambar sebelah kanan, ini ada gambar medan listrik dan kemudian ada gambar medan magnet. Ketika mereka mengalami perubahan secara terus-menerus, maka akan menimbulkan gelombang elektromagnetik. Nah, satuan tegangan listrik, satuan tegangannya namanya adalah volt atau disimbolkan dengan huruf V. Alat untuk mengukur tegangan listrik disebut voltmeter. Selanjutnya adalah materi konduktor dan isolator. Apa itu konduktor dan isolator? Sumber listrik dapat dialirkan dari berbagai alat atau dialirkan ke berbagai alat yang dapat merubah energi listrik menggunakan konduktor. Nah, apa itu konduktor? Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik yang terbuat dari logam. Contohnya seperti tembaga, besi, seng, dan aluminium. Anak-anak bisa lihat di gambar sebelah kanan ada tembaga, ada besi, ada aluminium, ada kuningan, ada emas, ada baja, ada merkuri, dan juga ada perak. Ini adalah bagian-bagian dari logam yang bisa menghantarkan energi listrik. Yang kedua adalah isolator, yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah ada plastik, ada kayu, ada kain, ada silikon. Di dalam gambar juga disebutkan ada karet, ada kain wol, ada gabus, ada keramik, dan lain sebagainya. Anak-anak semuanya, setelah kita belajar tentang arus listriknya, kemudian yang menghantarkan, maka kita akan belajar sumbernya listrik itu dari mana, begitu ya. Nah, ada beberapa benda yang bisa menghasilkan energi listrik. Kita akan lihat yang pertama, yang paling sederhana adalah batu baterai, atau kita mengenal baterai kering gitu ya, yang terdiri dari wadah seng yang berisi campuran sel minyak, serbuk arang, batu kiwi, serta batang karbon. Nah, pada saat baterai kering ini digunakan, maka akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik.
Anak-anak bisa lihat di gambar di bawah ini ada gambar baterai. Ini biasanya dimasukkan ke dalam alat-alat elektronik, kemudian setelah ini masuk maka alat elektronik itu akan bisa menyala atau berfungsi. Contoh misalnya jam atau mobil-mobilan begitu ya, yang menggunakan baterai sebagai sumber energi listrik. Energi listrik juga bisa kita ambil atau kita peroleh dari aki atau namanya akumulator. Nah, aki atau akumulator ini dikenal dengan baterai basah yang terdiri dari lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Nah, gambarnya dari bawah ini anak-anak, kita sering mendapati ini mungkin di pinggir jalan atau di dalam sebuah kendaraan sepeda motor atau di dalam kendaraan mobil begitu ya. Nah, pada saat penyetruman terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Sedangkan ketika sudah digunakan maka akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Selanjutnya adalah dinamo. Dinamo biasanya ada di dalam sepeda. Nah, dinamo sendiri adalah kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet U. Nah, di bawah ini ada gambar dinamo anak-anak, dan juga biasanya dinamo itu ada di bagian sepeda di bagian depan gitu ya. Itu akan membantu pergerakan sepeda agar memudahkan berjalan, dan juga lampu gitu ya, lampunya bisa menyala karena dia punya energi listrik. Selanjutnya adalah generator. Generator ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Untuk menghasilkan energi listrik yang lebih besar, biasanya digunakan generator yang besar juga. Nah, generator ini anak-anak yang besar digerakkan oleh kincir besar atau turbin yang berputar memanfaatkan tenaga air dari bendungan. Nah, tadi kita sudah lihat ya, di sebelah kiri ini di bendungan dia ada turbinnya, ada generatornya yang dia di sana akan menjadi sumber energi listrik. Nah, terapannya bisa kita lihat ada di contoh generator kalau di kehidupan sehari-hari di gambar sebelah kanan ini. Selanjutnya adalah sel surya. Matahari itu merupakan sumber energi yang sangat besar dan penting bagi manusia. Nah, energi matahari yang Allah ciptakan ini dapat kita rubah menjadi energi listrik melalui sebuah alat yang bernama sel surya. Cara kerjanya, dari panel surya atau sel surya ini diwakili oleh lapisan silikon tipe N dan tipe P yang digunakan untuk membentuk suatu medan listrik, sehingga elektron bisa diolah untuk menghasilkan energi atau menghasilkan listrik. Nah, lihat nih gambaran sel surya yang dia menangkap dari cahaya matahari. Anak-anak semuanya, energi listrik selain banyak manfaatnya juga ada bahayanya. Nah, kita akan bahas bahaya energi listrik. Bahaya yang paling besar dari energi listrik adalah hubungan singkat atau kita sering mendengarnya dengan nama konsleting. Nah, pada saat terjadi konsleting, maka arus listrik ini tidak mengalir melalui alat listrik sehingga energi listrik dirubah menjadi energi panas oleh kawat penghantarnya. Nah, jika energi panas ini sangat besar, maka kabel kawat akan berpijar yang akhirnya akan menimbulkan kebakaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak semuanya silakan dilihat bagaimana konsleting listrik ini terjadi gitu ya di sekitar kita, bisa di rumah atau di tempat-tempat yang menggunakan energi listrik.
essere sotto. Beleza. Abriram para um pouquinho. Olha lá. Anak-anak semuanya, untuk mengatasi bahaya kebakaran yang besar maka digunakan alat pengaman yang bernama sekring. Sekring ini terdiri dari seutas kawat dengan logam timah hitam yang dibungkus porselen atau kaca sebagai isolator. Nah, jika tegangan listrik ini terlalu besar yang menyebabkan terjadi konsleting, maka sekring ini akan memutus arus listrik. Anak-anak semuanya, energi listrik yang kita peroleh harapannya senantiasa kita hemat. Nah, bagaimana cara menghemat listrik di dalam rumah kita? Yang pertama adalah kita harapannya menyalakan listrik untuk hal-hal yang diperlukan saja. Jika sudah tidak diperlukan, maka silahkan dimatikan. Yang kedua adalah menggunakan lampu hemat energi. Yang ketiga, menggunakan kulkas dengan bijak. Ketika kita punya alat elektronik, kulkas dan seterusnya, maka pandai-pandailah kita menggunakan dengan baik. Kemudian bijak dalam menggunakan pompa air. Yang keenam, terakhir, memanfaatkan sinar matahari untuk kebutuhan penerangan siang hari. Anak-anak bisa lihat memanfaatkan rumah dengan banyak jendela sehingga ketika siang hari di dalam rumah tidak terasa gelap. Demikian anak-anak pemaparan berkaitan dengan sumber energi listrik. Semoga kita semuanya bisa mengambil ilmunya. Dan jangan lupa anak-anak, tugas silahkan kerjakan LKS di dalam modul halaman 147. Jangan lupa ketika sudah selesai mengerjakan, bisa dikirim lewat WA atau GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.